Merantau ke Jakarta bermodal nekat, Tarlim muda bercita-cita untuk menaklukkan ibu kota. Sempat dipercaya menjadi koordinator di sebuah pangkalan becak di Jakarta. Tarlim bak pahlawan karena mampu mengubah nasib para pemuda di kampungnya. Namun sejak becak ini dilarang, Tarlim hanya mampu berjualan gorengan demi menyambung hidup keluarganya. Simak kisah perjuangan kakek Tarlim menjadi penjual gorengan dalam Inikah Takdir. Udah kerjaannya gitu begini di kampung, di sawah yang sekarang udah nggak laku. Kakek Tarlim, demikian sesama penjual gorengan memanggilnya. Usia memang jauh di atas para penjual gorengan yang lain. Selain karena usia, ada alasan lain anak-anak muda memberikan penghormatan yang lebih kepada Tarlim. Dahulu, orang tua mereka juga mampu menghidupi keluarga berkat bantuan kakek Tarlim. Ya, orang tua mereka menjadi tukang becak berkat bantuan Tarlim yang kala itu dipercaya menjadi koordinator tukang becak di Jakarta. Usia kakek Tarlim lebih tua daripada yang tertulis pada KTP. Kelahiran Cirebon 1952. Padahal, usia Tarlim sebenarnya sudah lebih dari 80 tahun. Ia lahir pada 1943. Dahulu, ia sengaja mengubah usia agar mudah mencari pekerjaan di Jakarta. Bersama belasan pedagang gorengan lain, kakek Tarlim mengontrak rumah di Jalan Swadaya 7, Durensawit, Jakarta Timur. Sudah puluhan tahun rumah kontrakan ini menjadi pangkalan para penjual gorengan. Di lahan seluas 4x9 meter ini, mereka menyiapkan dagangan sejak dini hari. Tarlim bekerja di Jakarta sejak masih bujang, sekitar umur 15 tahun. Sesekali, dalam beberapa bulan, Tarlim menjenguk keluarga di Cirebon, Jawa Barat. Tarlim memiliki 4 anak, 2 dari pernikahan ketiga dengan sang istri Tuaini yang telah berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Mereka adalah Casudin, Yusuf, dan Ririn, serta Masifa yang masih duduk di bangku 1 SMK. Awal-awal masuk ke Jakarta apa Pak? Yang dikerjakan di sini apa? Yaitu ngojek dulu pertama. Di daerah mana? Di daerah ini Tanah Abang. Ojek itu ojek apa maksudnya? Sepeda. Ojek sepeda. Muternya ke daerah mana aja? Ya kemana aja gitu. Iya. Waktu itu sehari gitu dapat berapa Pak? Ya dapat 3.000, 4.000 juga seharinya gitu, sampai malam itu. Berjualan gorengan adalah pekerjaan terakhir yang ditekuni oleh kakek Tarlim selama di Jakarta. Awalnya, sekitar tahun 1965, Tarlim bekerja sebagai penarik sepeda ontel. Kemudian, sekitar tahun 1975, Tarlim beralih menjadi penarik beca di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Inilah awal mula Tarlim menjadi pengubah nasib orang muda di kampungnya di Cirebon. Tarlim yang menjadi kesayangan pemilik pangkalan beca dipercaya mencari pengemudi dari kampungnya dan menjadi koordinator para pengemudi beca. Mohon saya ya suruh kawin tuh, saya nggak mau, jadi pindah ke Jakarta saya. Lari gitu. Lari Jakarta. Ya, suruh kawin nggak mau sih. Ya, lari ke Jakarta tuh beca. Oh. Beca, terus ada temen ikut ya bawa, ada temen lagi ya bawa, ayo becanya saya, tanggung jawaban saya yang nyari. Sekitar 15 tahun Tarlim menjadi tukang beca. Rekan-rekan sekampung menyebut Tarlim sebagai pahlawan kecil karena Tarlim memberi mereka pekerjaan dan rezeki. Jadi hanya kita ambil aja gitu buat temen, ya silakan kalau kamu, kalau bukan kamu nggak boleh. Ya. Kalau setoran
satu hari kalau orang-orang tuh langsung diuber-uber. Kalau saya sampai bulanan, baru 5 bulan bayar. Tapi asal lengkap bayar. Namun, semua itu berakhir ketika terbit peraturan yang melarang beca beroperasi. Pemprov DKI Jakarta menggelar razia, penarik beca dikejar hingga gang-gang sempit sampai semua lokasi bersih dari keberadaan beca. Penghapusan transportasi beca digencarkan oleh Wiyogo Atmo Darminto, Gubernur Jakarta periode 1987 sampai 1992. Itunya dihapus apa garukan tuh ya habis-habisan. Saya pulang, iya, nggak boleh ada beca. Saya terus pulang lari ke gorengan ya, jualan gorengan. Iya, langsung Bapak Iping. Beda banget nggak Pak dari narik becak kemudian jualan gorengan, kerasa beda gitu nggak? Beda emang. Tarlim pantang menyerah. Sadar memiliki keluarga di kampung halaman, Tarlim belajar menjadi penjual gorengan dari kakak iparnya. Ia pernah berjualan keliling di Cibinong, kemudian pindah ke Pondokopi dan terakhir di Duren Sawit. Disinilah pelabuhan terakhir kakek Tarlim untuk mengumpulkan pundi-pundi bagi keluarga. Di markas para penjual gorengan ini, pemilik rumah dan koordinator menyediakan keperluan seperti tepung dan minyak goreng. Sementara tempe dan tahu dipasok oleh penjual lain dan akan dibayar pada sore hari seusai berjualan. Kalau kumpul di sini ada 13 orang. Biasanya model shift-shiftan gitu nggak? Enggak, kita mah jual bahan baku aja. Ya, ngambil bayar. Ada yang nggak sampai lama gitu nggak? Enggak, iya. Kalau istilahnya anak-anak pada ini apa? Capek ya libur. Jadi enggak, istilahnya kita mah enggak memaksain sama yang pekerja juga. Jadi sama-sama enak aja. Kakek Tarlim sudah punya tempat mangkal, yaitu di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Meski begitu, Tarlim terkadang harus rela bergeser karena suatu hal. Seperti siang ini, ia terpaksa mendorong gerobak menuju tempat lain lantaran tabung gas LPG-nya habis. Tarlim harus mencari penjual tabung gas LPG agar bisa menyiapkan tempe, bakwan, singkong, dan pisang goreng. Ya, kerepotan menggoreng tak kenal tempat. Sementara pembeli sudah menanti. Umurnya udah cukup umur tapi masih kuat buat jualan. Jadi kayak apa ya? Agak iba juga. Ya semacam orang tua ya. Ingat sama orang tua, kasihan udah tua masih nyari duit gitu maksudnya. Penghasilan bersih kakek Tarlim sekitar 100 hingga 150 ribu rupiah per hari. Menurut kakek, saat ini agak sulit mendapatkan lebih karena jumlah penjual gorengan di sekitar Duren Sawit semakin banyak. Terkadang kakek Tarlim harus berjualan hingga malam hari. Selain untuk menghabiskan bahan, Tarlim juga ingin bisa membawa uang lebih banyak agar bisa mengirimkan uang ke keluarga di kampung. Setiap seminggu sekali, sedikitnya 200 ribu rupiah Tarlim kirimkan ke keluarga di kampung. Sementara untuk modal jualan, Tarlim menyimpan 300 hingga 400 ribu rupiah. Pada usianya yang sudah lebih dari 3/4 abad ini, harapan Tarlim tidak muluk. Hanya agar Yang Maha Kuasa memberikan kesehatan dan umur panjang, agar ia tetap mampu mencukupi kebutuhan keluarga di kampung halaman. Sampai kapan? Iya tahu ya, sampai ayo aja sampai kapan aja. Kartika Bagus, Kurnia Yuniarwan, Jakarta.